Ekam Ewam Adityawan. Makasih bro. Kerajaan guru yang subur makmur, gemah repah repeh rapih loh jinau, ada tentang kerja harga, silih asih silih asah silih asih silih kuat, selung-lung sebayan takut. Paras parosar panai di alun-alun kota raja Hastinapura, rakyat bergembira ria, terlarut dalam pesta 7 hari 7 malam, menyambut kedatangan para putra guru yang telah 10 tahun digembleng di pasraman yang letaknya terpencil jauh di tengah hutan yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Maha Guru Resi Drona mencurahkan ilmu yang dimiliki kepada para pangeran kerajaan guru. Berbagai ilmu kenicayaan, berbagai ilmu kanuragan, termasuk ilmu perang, strategi perang, penggunaan berbagai senjata, termasuk panah. Sehingga para pangeran guru, yaitu para pangeran Pandawa dan pangeran Kurawa, tumbuh menjadi penerus guru yang luar biasa. Somangkana
Ruaning Kadojoyo.
Saudara semeton sama Bali yang ada di Banjarmasin, kami datang untuk menghibur kalian. Setuju kita berhibur? Berasa kalian? Ya, kita menghibur. Saya merasa bengong dan heran. Tadi malam tidak ada siapa-siapa di pulau. Sekarang penonton undangan Pak Wali Kota dan jajaran minta Pak Kadis Budaya Kabupaten Bandung. Di sebelah kiri saya para pemangku dan para undangan yang lain. Ya, untuk meramaikan suasana malam hari ini, lebih baik yang panggil teman saya yang satu ini. Namun jangan terkejut ya, teman saya ini yang luar biasa. Orangnya langsung, begitu kepala langsung kaki. Halo, di mana? Ayo, ayo sini yuk, sini yuk. Wah, suasana sudah abang. Jangan duduk mata ya. Iya. Gimana? Kok beli lari? Saya kejar kemana maksudnya ini? Kalau nggak saya lari kan nggak kamu kejar. Beli. Nih, karena orang ngumpul beli, melorot nih loh. Ini utangnya. Gimana dong sekarang? Aduh, banyak orang lagi. Sini dulu. Kalau bergerak di tempat yang terang, jangan tempat yang gelap. Abisnya tadi di jeruan gelap. Karena terang sekali di luar. Kayak ini, masa di tempat yang terang? Iya, masa lupa? Lupa ya? Hei, itu di hadapan para undangan. Undangan yang luar biasa. Pak Wali Kota pun hadir dari Surabaya naik pesawat langsung di sini mau balik. Iya, betul sekali, Beli. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Banjarmasin ini antusias sekali untuk menyaksikan pagelaran Kamakasih dari Desa Kabupaten Bandung. Ada Bapak Wali Kota, ada Bapak Kualitas Kebudayaan, Babinsa, dan jajarannya. Gitu. Tadi Beli bilang saya gimana Pak? Saya udah jangan kira saya nggak dengar. Itu tadi saya punya teman saya nih. Oh, siaran apa? Langsung. Bukan siaran, kamu yang odongnya langsung. Beli langsung begini Beli ya. Saya terpilih menjadi salah satu penari terbang dari Bali menuju Banjarmasin untuk menghibur kawan kita semua yang ada di sini. Hampir sama kamu dengan Bapak Wali Kota. Terbang dari Surabaya, Rauh Meriki, datang ke sini, berhenti Rauh Meriki, datang ke sini, langsung memberikan sambutan yang begitu luar biasa. Watak singkat tepat, berguna. Ayo, sekarang kamu saya perlu menghibur. Punya pantun nggak? Punya saya punya pantun dengerin ya. Tapi begitu saya mengucapkan pantun, minta tolong kepada teman-teman semua yang ada di sini untuk menjawab cakep, gitu ya. Oke? Ya. Saya punya satu pantun. Tadi yang kedua itu kan, itu kan, nggak lupa ya Beli ya. Saya tahu dulu tadi di belakang tuh. Oke. Jalan-jalan ke pasar. Belum. Tenados kadengin sama tontian sareng sambil alon-alon ya. Sambil ingat-ingat ini. Jalan-jalan ke pasar beli
jualan barang antik. Artinya gitu dong. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu di Banjarmasin cakep-cakep dan cantik-cantik. Iya, kamu juga punya, saya juga punya, tidak mau kalah. Apalagi kotanya saya lawan bersaing. Kamu tadi bilang yang cakep-cakep dan cantik. Beda. Good morning Surabaya. Apa aja bisa dibilang? Good morning Surabaya. Yang baju kuning tunangan saya. Bu, tiap tak terima nih ibu tak terima ya. Tiap jauh-jauh yang tak pergi oleh Bali, mas. Bu, ibu tapi mas tadi bu. Bu, saya jauh-jauh dari Bali sama dia digadang. Masa di sini nggak nyala baju kuning? Gimana sih? Jangan kamu nyoba dulu ya. Jangan nangis dulu. Cinta belum memiliki, belum memiliki. Saya cinta seluruh masyarakat Bali yang ada di Banjarmasin dan semua. Coba lihat pura, goodness pura. Begitu gedenya pura Jakarta. Bali belum tentu gede-gede pura-pura. Dia mengaku dirinya gede-gede. Yuk, untuk menyambut kehadiran para guru, Kurawa dan Pandawa, kita harus menghibur masyarakat yang ada di Banjarmasin. Bernyanyi dulu, mendengarkan ini, bisa menyanyi nggak? Ya. Nyanyi ya? Nyanyi apa Bli? Bebas. Lagu Bali ya? Lagu yang lagi ngetren di TikTok sekarang ya, teman-teman. Lagu ini tertuju buat orang yang siapa yang namanya Komang di sini, cowok-cowok. Angkat tangan. Yang namanya Komang? Iya. Ada dong pasti. Beli Komang saya, sekarang beli berajuan. Tapi Ben, ulang. Ulang. Ini gue jebol gitu. Ini, sing beli sing. Ulang ya. Beli Komang saya, sekarang beli berajuan. Dia mendoakan agar beli banyak uang. Ingatan beli Resno butuh materi. Beli skincare terus kenyang liman tali. Beli tadi bilang saya langsung. Beli sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab. Kalau ingin punya pasangan langsing, kasih duit dong buat beli skincare, obat pelangsing. Mana cukup uang 5.000 nih? Gimana sih? Maaf, rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya unik ya, tunangan saya begini. Orang saya miskin, terus saya kan itu. Beri beras 1 kilo, masak 1 kilo sendiri kan makan. Ya kalau buburnya yang dimakan, pancing itu yang dimakan. Masa kalian tega gitu? Di depan umum Bli mempublikasikan keburukan kita, Bli. Oke, satu lagu lagi deh. Sebelum Maksudnya saya menyampaikan begini. aduh.
sedang goyang yang Gimana sekarang saya kasihan tapi saya duduk bunga bilang kamu jangan ini yang tidak siap. terus kemudian kami bimbing lu wih cerodan menang pedaging awal kali sumpah hari itu mana ini para pangeran guru yang ada nantang itu deh aduh mau naik naik ke nonton lu ayo kolong terus sumpah jadi kamu nontonku kok kita punya penari joget Pak. Iya, cantik kok Pak. Ya, kita panggil para penarinya, para penari silakan. Para penabuh kami persilakan. Penari gimana? Joget dulu. Bapak dan Ibu yang mau memimpin kami persilakan, dan para penari joget silakan ke bawah. Skor satunya. Ya, para penari joget silakan bawa mencari pemimpin. Terus, ya, gimana? Skor satunya. Pak. Skor
Alun-alun Hastinapura, suasana sangat ramai dan meriah. Para penari sedang menari dengan sangat mempesona. Para penonton terlarut dalam pesona gerakan penari. Penari mencari para pemimpin dari penonton. Suasana sangat meriah dan bergembira. Di dalam pertapaan Sokalima yang tertata rapi dan asri di atas pegunungan nan sejuk, sepasang kekasih yang merupakan kekasih yang sejak lama, sejak masa kecilnya telah dijodohkan. Setelah 10 tahun berpisah, mereka saling mencurahkan isi hatinya. Bambang Ekalawya, seorang pangeran dari kaum Misara, kaum yang hidup sebagai pemburu, dijodohkan dengan Dewi Anggraini. Sang surya bersinar bagaikan tertawanya meliput timur, seolah-olah mengingatkan aku akan kamu alami, dan dihias dengan kicauan burung yang bersautan, seolah menitip pesan dari kekasih hati. Dan lambaian daun yang diterpa angin ibaratkan lambaian tangan dari kekasih yang sangat diri. William, Oh, Dina ini. Oh, karena tidak menyangka
Anda mengamalkan ilmu yang diturunkan itu. Ternyata pertapaan Sokalima yang indah dan asri melewati medan terjang tadi, pendakian yang begitu berat. Oh iya, salam dari ibunda. Ya. Kita Dewi sampaikan juga salam kita kepada Ibu Nabi. Sakina akan kerajaan di sana. Oh ya, Dina kini telah tumbuh dewasa dan semakin derita dan tampak memiliki kekuatan yang luar biasa. Anda bisa saja. Kanda juga nampak luar biasa, gagah dan semakin bagus. Kanda, apa sepi di pertapaan Anda? Kemana Maha Guru Resi dan putranya Aswatama? Iya, Dina. Sangat sepi. 10 tahun sudah pertapaan semua ini sepi. Hanya karena seorang ibu pelajar di sini. Apa yang terjadi Kanda? Bukankah pertapaan Sokalima ini milik Eyang Musibona? Kemana dia? Pertama, karena datang ke sini, karena tidak bertemu dengan dia pertapaan yang sudah sepi. Dan dengan rasa putus asa, karena tidak berjumpa dengan yang resmi, lalu karena mencoba mencari bendera terdekat, yaitu Asminapura. Lantas Anda Akhirnya, karena misalnya yang pada saat itu mempersiapkan perjalanan menuju peseraman yang penuh tempatnya di daerah terpencil di dalam hutan. Lalu Kanda mengaturkan bahwa agar Kanda diterima menjadi murid beliau. Namun Kanda ditolak mentah-mentah. Kanda ditolak? Apa alasan Eyang Resi menolak Kanda? Yang Resi Drona mau karena berbohong. Dengan alasan beliau telah memiliki murid, yaitu para pangeran Raden Bajara. Kanda sudah ditolak. Mengapa Kanda masih menyebut Eyang Resi sebagai makhluk Kanda? Saat Kanda ditolak, Kanda merasakan sedikit yang sangat mendalam, sangat dalam, sedikit dalam. Tetapi Kanda tetap memuja dan mengagumi beliau. Dan karena Kanda tahu beliau lama tidak akan membuat pertapaan ini, lalu Kanda memberanikan diri di pertapaan Sokalima ini, dan sebagai berbakti kepada Kanda Sungguh berat setiap Kanda dalam menimba ilmu ini. iya, walaupun Kanda melalui meditasi, tetapi bagi Kanda itu tidak berarti, karena pada dasarnya ada keikhlasan. Dan tiap hari Kanda juga melihat dan sambil mendengar. Selanjutnya apa yang terjadi Kanda? Dan akhirnya Kanda mendapat kursi
Makasih banyak ya. Kata musik mana umat yang sebenarnya pada yang ditinggalkan oleh dan kata musik cincin singkapan membuat mau dari semua saudara. Iya, itu artinya Kanda diberkati oleh Eyang Bunda. Setiap hari malam Udah Bu, makasih ya. dan tunjangan Anda merasakan yang Makasih Kak. membimbing Anda pasti kepada nama Anda sekarang membimbing Ya makasih Bu. lihatlah cincin mustika amal longgar jari kanan Udah Bu. Makasih. hanya di ibu jari kanan cincin itu melingkar bagaikan menyatu dengan ibu jari kanan dan Iya Kanda, di ibu jari kiri Kanda ada cincin yang melingkar dan menyatu di bawah kulit. sekarang lihatlah terlihat karena memanah saksikan nanti. Baiklah Kanda. Lihat tadi Pak. Luar biasa Kanda. Dinda sangat kagum melihat kemampuan Kanda. Ya. Tidak pasti lelah. Karena perjalanan jauh menuju pertapaan sungai ini dalam medan yang sangat berat dan terjal. Kali ini istirahat lagi. Sementara karena mau mengambil air, berempat mata air yang istirahat. Baiklah Kanda, hati-hati di perjalanan. Nandu mana? Nandu sudah? Ini punya Nandu. Nandu sudah. Sepeninggal Bambang Ekalaya mengambil air ke tempat mata air. Dewi Anggraini yang berada di pertapaan terbawa suasana dan asri dan suci. Tak berapa lama kemudian Dewi Anggraini tertidur. Lalu muncul Arjuna yang ditugaskan oleh gurunya yaitu Resi Brona untuk mengambil cincin di pertapaan tersebut. Di pertapaan Ekalaya tidak mau kalah. Ingat untuk bunga lain. Suara kodok di bawah
sepertinya menertawakan mereka yang ada di atas sedang berebut setetes madu. Nyaman, segar, simpati. Burung-burung pun berkicauan, suaranya merdu, saling bersaudara. Tapi mana cincin mustika ampal Mahapurudrona? Beliau berpesan kepadaku agar segera mengambil cincin itu dan nanti akan dikenakan di jari tanganku. Rasanya aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Sungguh nyaman tempat. Rasanya di altar pemuda ini, kenapa cincin mustika ampal tidak ada di tempat? Apakah ada di sebelah sana? Atau mungkin di pojok sana? Kenapa ada seorang wanita yang terkubur di pertapaan ini? Siapa wanita ini? Jangan-jangan orang ini yang mengambil cincin mustika ampal dulunya. Nampaknya di jari wanita ini pun tidak ada cincin itu. Di mana cincinnya? Hei! Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada kekasihku? Hei, Nisa! Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di pertapaan ini? Kenapa kamu berani memasuki pertapaan tanpa izin? Memasuki pertapaan tanpa izin? Justru aku yang seharusnya bertanya. Apa yang kalian lakukan di tempat? Sepasang kekasih berada di pertapaan yang disakralkan seperti ini. Kalian akan tahu siapa itu sebenarnya. Terimalah, aku akan menghukum kalian karena telah berani berada di tempat ini. Nah, dia hanya mencari kali. Mungkin saja dia sudah bersikap kurang Oh, ajar. itu yang buat kamu kecil makan siang. Kurang ajar! Hei, Iya. Nisa! Akan kubunuh kau! Iya, nanti DP, tapi kalau pesanannya udah clear, ada apa itu Hei, namanya? kita berdua! Ada sayurnya, boleh dipilih dulu. Ya, beli. Ayo! Ya, beli. Ya, beli. Mari kita adu! Hana, biar saja Hana, jangan dikejar. Dia sudah terkena panah. Dia pasti akan segera tewas. Tidak, Nisa. Akan Anda kejar sampai dimanapun. Walaupun sampai ujung-ujung. Karena dia sudah berani kurang ajar pada kita. Tunggulah.
percaya sama korban. Tunggu lagi ya. Baiklah kalau begitu kakak. Hati-hati berjalan. Di dalam kemegahan istana Hastinapura, para kedua kerajaan Kuru bersama para pangeran Kuru, Kurawa dan Pandawa beserta sang guru Drona sedang menunggu kehadiran Arjuna yang sedang mengemban tugas khusus untuk mengambil cincin mustika ampal dari sang Maha Guru kepertamaan Soka. Iya, aku sangat bangga dengan Pak dan bagaimana keponakan karena pandai dan paham dan adik-adik malah begitu gagah perkasa. Lalu lihatlah di sekeliling kita ini hanya ada belalang jadi santapan semuanya. Kenapa sampai saat ini Arjun juga datang? Apakah ada tugas berat yang kiranya Maharshi berikan kepada Arjuna? Maharshi, mohon bersabar, Tuanku. Ada tugas yang teramat penting yang harus dilakukan oleh Arjuna, murid kebanggaan.
Aku yakin bahwa Arjuna segera akan datang dengan selamat. Kanda Prabu dan juga Kanda Permaisuri. Dengan tidak adanya Arjuna hari ini, kau merasa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi karena Arjuna masih Iya, iya, Bu. dan tidak tenang dengan tidak adanya Arjuna. Jadi sesuatu. Para itu semua baru saja datang. Tidak baik kau berbicara seperti itu. Aku sangat memperhatikan aku. Eyang selama ini tidak pernah dikasih kepada kami para putra Pandawa ataupun pada kalian para Kurawa. Arjuna Iya benar sekali Wisnu. Ingat waktu kecil kita diperdaya di pohon jambu dan aku khawatir
khawatir. Kekacauan juga. Ibadahnya dengan tipu daya yang licik kakak. Keponakan Iya, paman yang hebat. tidaklah sobat. Ya. Lebih. Arjuna, kenapa kau? Siapa yang berani melukaimu? Akan kucabut nyawamu. Katakan Arjuna, aku akan membalaskan kesakitanmu. Yudhistira, Arjuna terluka parah karena dia. Yudhistira, tolonglah. Ya ampun, tolonglah, berikan maaf. Iya, paman. Paman sakti. Seandainya aku itu paman, aku yakin akan bisa mengalahkan musuhku dengan kataku sendiri, paman. Paman sakti, ternyata buah yang kuning belum tentu matang. Inikah yang dijago-jagokan, inikah yang diadal-adalkan bahwa dia murid terhebat. Ternyata kesaktian Arjuna tidak ada apa-apa.
bagaimana? Iya, adikku di sana. Bagus kalau begitu, kalau kamu cinta beri bagaimana? Ya, benar Kanda Duryodhana. Kanda Dusasana akan kujadikan pepesan Jamur. Dan ternyata Arjuna adalah seorang pengecut. Pengecut. Baiklah, aku yang bertanggung jawab. Kalian muridku semua, kalian lihatlah praktek ilmu pengobatan yang telah kuajarkan pada kalian. Sekarang aku gunakan untuk menyembuhkan Arjuna. Tidurlah adikku. Terima perasaan. Setelah terima pertolongan, tidak sedih. Sudahlah Arjuna, kau masih perlu istirahat. Nanti kita bahas siapa orang yang mau mengalahkan. Aku juga ingin tahu orang. Kalian salah kenal Kunti. Bawa Arjuna ke ruang istirahat. Aku akan melanjutkan pengobatan saya. Silakan. Makan saja. Paman Sakuni. Sekarang mari kita happy sama Paman. Sudah pasti. Kita nikmati. Mari kita bergembira, bersukaria, happy. Pokoknya siapkanlah hiburan terhebat untuk kerajaan Hastinapura, Paman. Kalau gitu, Paman akan panggil penari-penari. Siap, Paman. Mari kita Alun-alun masih ramai. Iya. Ya. Nah, baik, kita tunggu di sini sambil menghibur diri. Ingat makan dan minum. Tetapi ingatlah tangkur buaya, Paman. Tangkur buaya sedikit, Paman, agar kita bisa lega, Paman. Pasti kalau udah ada tangkur buaya, tangkur pup. Boleh, kita hebat. Ayo para penari, dipersilakan. Mari kita minum sambil bersayang-sayang. Ini dia. Paman Sekuni berharap
menikmati semua hiburan ini. Itu dia, silakan perlihatkan kebolehanmu. Iya. Lusa sana bagaimana? Auto serial? Yang benar sekali. Nikmati semua pamannya, nikmati semua. Semua harus Iya paman. sambil Di alun-alun kota Hastinapura, suasana tari-tarian pesta rakyat masih berlangsung. Rakyat bergembira ria menikmati pesta 7 hari 7 malam. Apahan tetap. Barangkali ada yang mau ngintip lagi? Aku mau. Ayo, makan masakan sini. Ayo. Halo begitu paman. Siapa lagi? Ayo, naik. Ya. Teruslah hibur semua rakyat Hastinapura. Hiburlah semua rakyat Hastinapura agar bergembira. Ayo, silakan. Ya, direbut doketnya, direbut. Sana, paman semuanya ya. Akan tetapi semua keramaian dan kemeriahan ibu terhenti oleh ulah seorang kesatria bersenjata unsur dengan kalau demikian mari kita yang tiada lain adalah bangsa Sekalauya yang sedang mengejar buahnya yang berlari dari padepokan Sukaliman dan dengan marah membubarkan semua keramaian. Para prajurit yang mengetuk tidak ada satupun yang mampu menahan pasukan Bawang Sekalauya. Ayo! Akan kuhancurkan. Hei, sekarang menyerahlah kau. Atau hadapi aku. Jangan kamu banyak bohong. Sekarang, sekalian rebut Sekalauya. Ayo. Gila. Lagi. Gila. Mana lagi? Para muda. Siapakah kau? Siapa namamu?
Kenapa kau menyebut dan menyembah sebagai guru? Bapaknya, kenapa orang ini berani menyebut guru kepada guru kita dan kami semua? Pasti dia belum tahu bahwa guru kami punya janji untuk mengajarkan pangeran guru dan anaknya Aswatthama. Iya, banyak terjadi. Aswatthama. Iya. Apakah kamu mengenal orang yang mengaku guru kepada ayahmu Aswatthama? Sahabatku Pangeran Duryodhana. Orang ini terasa asing sekali bagiku. Aku tidak mengenal orang ini. Baru kali ini saja aku melihat orang ini. Sahabatku Pangeran Duryodhana. Hei, bisa? Siapa kau berani mengaku guru kepada guru kami? Iya, guru. Orang inilah yang melukai Pangeran. Orang ini berada di pertapahan Sembalima saat Eyang merintahkan hamba untuk mengambil cincin mustika ampal. Tapi mohon maaf guru, kita Eyang gagal hamba laksanakan karena adanya orang ini. Mohon yang guru jelaskan sekarang, mengapa orang ini bisa mematahkan semua serangan hamba? Apakah dia boleh bukti yang guru? Anak muda, aku Maha Guru Drona, guru dari para pangeran putra guru, Kurawa dan Pandawa. Tidak pernah memiliki murid kecuali para pangeran. Kenapa kau lancang berani menyebutku guru? Ampun beribu ampun Tuanku Guru. Terimalah Tuan. Lancang kamu! Aku bukan gurumu. Sudah kukatakan, aku hanya guru dari para pangeran. Tidak ada yang lainnya. Maafkan hamba Tuan Resi. Walaupun Tuan Resi tidak mengakui hamba sebagai murid Tuan, namun buktinya hamba telah memiliki ilmu Tuan dan bisa mengalahkan murid Tuan. 10 tahun yang lalu hamba pernah bertemu dengan Maharasi yang pada saat itu mempersiapkan asrama tempat pendidikan para murid Tuan. Asrama untuk Pangeran Kurawa dan Pandawa. 10 tahun yang lalu. Siapa namanya? Benar, Tuan. 10 tahun yang lalu hamba pernah memperlihatkan keahlian hamba dalam hal memanah. Dan hamba minta agar Tuhan mengakui hamba sebagai murid. Nama hamba Bambang Ekalawia dari Isada. Dari kaum para pembunuh hamba Pangeran Isada. Ya. Ya. Aku ingat. Saat itu aku telah menolak. Aku tidak mau menjadikan murid selain kamu. Dari kaum terbelakang, dari hutan, kaum pembunuh, aku telah mengangkat murid saat itu, yaitu para pangeran putraku, Kurawa dan Pandawa.
Aku juga telah terikat janji pada Raja Hastinapura tidak akan pernah mengajarkan keahlianku kepada siapapun kecuali Pangeran Putraku dan anakku sendiri Aswatama. Lalu dari mana kau dapatkan pengetahuan sehingga mampu mengimbangi muridku Arjuna, pemanah terhebat di dunia? Ampun, beribu ampun buat kubu. Pada saat Tuan Guru menolak hamba menjadi murid, hamba ustaz Ridwan, hamba putus asa. Tapi hamba selalu berharap pada Tuan Guru agar makan. Dan hamba pun tahu Tuan Guru lama tidak akan kembali ke pertapaan sekali main. Maka dari itu, di sanalah aku belajar dengan selalu meminta bimbingan untuk antar Tuan Guru. Dan tiap hari Tuan Guru rasanya hati membimbing apa. Dan Allah semak Tuan Guru dan Allah membuat hati. Di sanalah Allah menyimak Tuan Guru dan Allah rasakan Tuan Guru selalu hadir membimbing sehingga Allah bisa menerima. Ya, mama nungguin di luar. Yuk. Sekali. Bila kau benar menyemakku melalui waktu sebagai seorang murid, kau belum pernah memberikan Guruksina padaku, apalagi melakukan guru bakti. Dan kau telah berani mengambil ilmu yang kumiliki. Itu sangat tidak benar. Apa itu? Kalau ada event kayak gini nggak bisa nggak ngikutin tamunya. Biasanya kalau nggak bisa. Allah siap kalau Kulik kah? ke sekre dulu untuk berubah. Dan Allah siap mengaturkan apa Tapi yang saya startnya dari sore. Kebetulan kayak diputer gitu. Nanti dulu. Tapi kalau misalnya terlalu larut malam juga protes juga. Yang kau gunakan sehingga kau kuat Habis ini ada lagi. dan kebal terhadap Ke hotel yang itu baru pulang. Belajar baru. maafkan. Ampun beribu Besok ampun pagi. Kayaknya kecapean mereka. memiliki dan Dia minta izin. memberikan nama isyarat kemudian membisikkan para hamba agar memakai cincin mustika ampau yang ada di altar peninggalannya. Udah 6 tahun Kak. Cincin itulah yang membuat hamba tahu dan semakin kuat. Belum. lancang Kalau kamu nikah usia berapa? Oh iya ini udah berapa? berani mengambil dan memakai cincin mustika ampal. Itu cincin untuk muridku Arjuna, bukan untuk kamu. Enggak, kuliah sambil kuliah. Ampun beribu ampun Tuan Guru. Sudah baru lulus. Yang hamba Bentar harapkan agar P3K Tuan lagi. Guru Sebenarnya mengakui apa kerjanya kan sebagai freelance Tidak, tidak. dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin kamu sudah jelas dengarkan tadi. Otomatis kerjanya sampai Kamu tidak akan jadi guru kecuali pada kuliahnya udah Pangeran 2 kali. Putraku
perawan dan pendawa. Makanya 25 belum. Apa siap mengatur Sama salah orang juga sih. yang Mama miliki sebagai budak Sina? Susah nggak cari yang Kenapa siap sama? melakukan apapun sebagai kemarin. guru bakti? Satu kampung atau di mana kan? Enggak. Kenalnya di mana? Guru Daksina, Dijodohkan. guru bakti. Kayak gini ada Ivan. Engkau hanyalah seorang pangeran Esada yang tidak memiliki apa-apa. Tidak Terus sebanding tiba-tiba baik. dengan keagungan Hastinapura dan kemakmuran Hastinapura. Oh, baiklah, begini saja. Kalau memang kamu mau menghasilkan guru bakti pada Enggak ada. guru Daksi, dengarkan baik-baik. Potonglah ibu jari kanan kirimu yang berisi cincin mustika apal sebagai guru bakti padaku. Kalau saya ketemu yang salah itu 7 tahun. Iya. Iya betul. Baiklah, Buang waktu. kalau memang itu yang guru minta. Tapi kalau pas udah nggak bareng sama dia harus bersyukur karena bukan jodoh. Terus baru dapat sama kayak kakak tuh. Baru 2 bulan udah langsung. Paman sekulitan adik-adikku semua. Ternyata Ekalawi adalah orang bodoh. Pasti disuruh memotong kepalanya, pasti dia mau. Kalau hari Jumat Sabtu Minggu kerja travel. Andaikan Kalau kerja keluar kota, ini kan saya sering juga ke Bali. Jadi kalau keluar kota itu pasti kesimpulannya Ekalawi adalah orang bodoh. Cukup, cukup. SMA. Arjuna, ini Jadi sengaja ya, sengaja dikeluarin. Lagi ujian mandang gurunya. Kayak gitu. Wah, semuanya cowok-cowok ngambil barisan paling depan. Cewek-cewek di belakang. Baju sengaja dikeluarin. Kalau nggak ditegor nggak mau. Harus kita tegor. Jadi saya kena teguran sama kepala sekolah. Oh malah tambah kayak gini, katanya gitu siswanya. Kan ada training ya, masa training kita lah. Ternyata ditegor. Yang dilakukan oleh Tegasin Bapak aja katanya. Udah tegas tapi namanya cowok ya. Cuma beda 5 tahun bu katanya. Iya iseng-iseng soalnya. Terus disuruh masuk ruang BK kan. Terus saya malah seneng bu di sini. Mengapa? Kalau bisa satu jam deh, saya nggak mau balik bu kayak gitu. Semua ilmu yang dia mau ajarkan kepada Baru 5 Bapak tahun katanya. Raffi Ahmad itu bu sama Yuni Sarah katanya. Itu aja pernah bersatu katanya. Sampai sekarang kak, sampai sekarang tuh mau hubungi katanya. Lagi di mana kayak gitu sampai sekarang. Walaupun sudah nggak ngajar di situ lagi. Ini lusa saya mau tes P3K. Mungkin ya, mungkin terlalu lama berkarir ya kak ya. Jadi kayak nggak berasa. Padahal sudah harus menikah ya. 25. Tapi tahun ini udah dapet kok. Bulan 3 bulan lagi lah paling enggak. 3 bulan lagi. Kayaknya kelamaan. Kayaknya kalau punya anak tua nggak asik ya. Punya anak tua nggak asik. Kitanya tua, udah tua. jadi kakek telah mendengar semuanya. Kakak saya beda 13 tahun. para pendawa, Enak kok sama yang lebih dewasa. para orang. Iya kan? Yang dewasa umur jalan sikap. Ingatlah Ya paling nggak ada yang dewasa apa kan yang selain tersurat sikap. dalam kitab suci. Sikapnya masih kanak-kanak ya. Ya sejatinya cowok kan ya kak. Iya. Selalu mendahului. Kayaknya kalau bapak-bapak kayak gini udah dapetnya anak muda kayaknya Apapun balik yang lagi ya. kalian pikirkan tentang diri, itulah
yang akan terjadi pada dirimu. Karena alam bawah sadar Udah puas akan banget. sempurna pernah pikiran. Udah puas saya. Malah bingung Lalu mau dapat. taman yang belum dikunjungi. Iya. Akan secara alam Tapi udah pengalamannya udah Apa banyak, mengikuti? gitu. Udah cukup kayaknya, Apa udah capek yang kerja. Kayak gini kan dicetin kayak gitu, ayo pulang kayak gitu. itulah hakikat dari cerita Untungnya yang baru. dapat. Dan kemudian Enggak, jadi apa saya itu itu udah kuliah namanya mana profesi kita guru. atau Jadi dia kayak punya, iya. perkataan Ya. dan kayu Betul. atau Kayak, perbuatan. tapi tergantung juga formasinya kak. Mana Formasi kita di Kabupaten atau Banjar, pikiran kita Taraman itu akan Kabupaten tercermin itu cuma 2. dalam Kalau di sini 60-an, atau tapi perkataan. sekitar beratus-ratus yang ikut. Jadi rezeki-rezekian, tapi kalau di Lalu situ cuma kemudian, 2 orang. Jadi pikiran kalian rebutan. akan teruji Iya. dari pikiran Tapi kak, nggak enak ya. perkataan yang kamu LDR sama suami. dan yang kamu Kayaknya pernah ditinggal gitu. katakan yang kamu ucapkan. Itulah Iya. hakikat dari Tuhan. Apakah itu berarti Nggak apa-apa kan kalau 3 hari Bila 4 kalau hari. dia berpikir Iya. bahwa dia mampu dibimbing dan menguasai ajaran yang guru, alam bawah sadarnya Ya paling enggak itu yang membedakan daripada bosen ya. dan Daripada ya betul. benar sekali Sekali supaya merasakan cinta lagi ya. Betul. pada hakikat Bambang teknologi yang tidaklah menyebabkan, Iya. tetapi dia benar-benar membayangkan menyembah aku dengan dasar keyakinan dan oh, begitu Lumayan. benar. Dalam studi Weda dicantumkan Lumayan. Ye Yatama Harusnya Ramayana lebih bisa sebenarnya di 24 tahun kemarin. Tapi P3K-nya yang baru dibuka tahun ini. Mama Harusnya orang 2024 malah 2023 malah. manusia Udah bisa. bangsa Tapi baru dibuka. sama Itu udah ngajar di dengan klien, jalan manapun klien seseorang Belitung yang dia tempuh untuk Ya. mencari ya itu jadi setiap hari aku akan menganugerah selama 6 bulanan. Kasihan setiap ya, orang mantep ya. akan menempuh berbagai jalan dalam kehidupan dan kedamaian ini ada 4 seperti yang kalian sudah semua ketahui, Rambutnya panjang banget. yaitu Apa? Karma Pernah dipotong marga. atau enggak? Bakti Marga, Sinyana Marga, dan Raja Marga. Eka Makanya Lawia cepet ya. melakukan bakti marga kepada dengan Nggak yang pernah. Dari kecil nggak pernah dan begitu. keikhlasan. Maka keikhlasan dan keyakinan inilah Ya. yang menyebabkan Ini rambut sehingga campur darah dari dalam perut kayak gitu makanya. dapat dia kuasa. Ya kuat dia. Bajang. Kalau di Banjar tuh namanya bibit bajang. Bagus tuh rambutnya. Kemana dia? Bineka Tunggal Ika dan Asli mana kak? yang artinya Jauh banget. Iya. walaupun berbeda-beda keyakinan berbeda, jalan dan perbuatan kita berbeda, Rame ya. tujuan kita adalah satu, untuk mencapai yang kuasa. Karena beliau adalah satu dan tidak ada kebenaran yang kedua. Karena Tapi lihat teman-teman yang adik-adik kelas sudah nikah, baru kepikiran banget. yang dilakukan oleh teknologi Iya.
kakek. Semoga tahun ini Seolah kita mengucap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. udah capek kerja, udah biarin aja. Rahmat. Dan kami diberi Udah puas, sudah cari duit. beliau maha Ya walaupun nggak banyak, yang penting nggak minta orang tua. mengapa kita sembah ya? Arjuna, karena jangkauan pikiran manusia, Mbak, kalau mau makan yang ini sebelah tuh ada prasmanan. upayakan rahmat. Jangkauan pikiran manusia Kalau ini fungsinya apa? untuk menjangkau Aku bingung juga jelas. apa itu Tuhan yang Maha Esa. Ini memang Karena ada yang bilang beliau ada yang bilang sentang. dan tidak Jadi kalau bisa kita pakai ini, itu tuh simbolis saja kalau kita datang ke Pura dengan hati yang bersih, Ekam satu berapa dalam punya pikiran yang bersih. yang artinya Tuhan itu hanya satu, tetapi beliau yang bijaksana menyebutnya dengan berbagai macam sebutan atau dengan berbagai macam nama. Dan satu lagi, ingatlah kakek tegaskan bahwa Saya pernah Tuhan itu satu kerja ke gereja, dan tidak ada duanya. jadi bawa tamu Eka, yang non muslim Ewa, juga ke Aditya, gereja. Saya masuk, tapi dilarang. Orang menerima segala Harus permintaan yang ada. harus lepas kerudung katanya. Seperti yang Eyang Saya sampaikan nggak bisa. tentang ajaran Udah catur tunggu di luar pada aja. Trikaya Parisuda dan Terus saya kan ke sini. Saya kaget kok boleh ya. mendengar Terus rencana tiga orang lah, sekitar 3 orang, bahkan anak kecil yang bilang kalau Kak, kalau misalnya kamu mau ke sini silahkan, urusan kamu itu sholat atau menghargai atau enggak itu urusan kamu sama yang di atas. 3 orang yang bilang, Kak. Kata saya, emang Hindu segininya banget ya, toleransinya tinggi. Ya biasa aja. Iya. Kadang tuh pas kami sembahyang kayak gitu kan diliput sama TV-TV gitu kan. Iya. Tadi kita lupa. Ya mbak-mbaknya tuh ya pakai hijab Apa yang menjadi pertanyaan Arjuna? pas kami sembahyang gitu-gitu kan. Kita Mbaknya menyamakan nggak di depan gitu. itulah kan karena beliau tidak terwujud dan tidak tersertai. Asal tuh nggak lagi datang bulan. Walaupun yang nampak di depan kita Masuk ke adalah dalam. Kalau di sini masih boleh. ya, Ya, seolah-olah kita kalau kan nggak sholat. boleh kalau datang bulan. Tapi sesungguhnya kita bukanlah menyembah batu, bukanlah menyembah berhala. Tapi yang kita puja adalah Sang Lama Pencipta ini. yang ada di seluruh Saya udah jagat ngerekam 1,5 dan jam. bahkan dari unsur-unsur yang membuat batu. Iya, ceritanya panjang. Ingatlah itu. Tapi emang biasanya kayak Eka, gini ya. Ewa, Aditya Prahma. Demikian. Emang biasanya kayak gini ada pertunjukan. atas perjalanan Selalu sampai tengah malam. Pastinya. Baiklah. Lagi banget. Karena kalian semua sudah merasa tercerahkan, mari kita petikkan Ekam Ewa Adwityam Brahma. Ekam Ewa Aditya Brahma. Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya, yaitu Sang Yang Widi. Hadirin sekalian, umatku sedharma, kami mohon kita bersama-sama akan memekikkan Ekam Ewa Aditya Brahma. Untuk itu kami mohon sejenak untuk berdiri. Ini apa? Kita gimana, Kak? Berdiri atau enggak? Enggak usah. Mari kita petikkan bersama bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya, yaitu Sang Yang Widi. Ekam Ewa Aditya Brahma. Om Santi Santi Santi. Oh, sekian. Mitra petani, silakan berjejer untuk foto bersama.